Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, balik lagi sama Suraku Suma. Oke, semoga teman-teman sehat selalu seperti biasa ya. Oke, ini kita di Ride Talk lagi. Sekalian gue mau update juga nih. Kalau si konten yang tentang Tol Pagnaya ya, Tol Perancis Pagnaya itu harus di-delay dulu. Karena gue harus servis si laptop nih. Oke. Nah, tapi gue hari ini sekarang ini bukan mau ke tempat servisnya, tapi langsung gue ke kantor dulu. Kalau ini siang bolong, ya, semoga jalanan lengang ya. Nah, gue mungkin sekalian ya, aduh bapak jangan motong daging dong. Mungkin sekalian juga ya untuk di episode sekarang bahas sedikit lah ya keseharian. Oke. Nah, jadi gua kalau sehari-hari sih pasti pakai Smash ya buat kerja atau misalkan belanja gitu. Gue pasti pakai si Smash. Kalau misalkan weekend lagi atau hari libur gitu ya, kebetulan ini minggu depan nanti ada libur kesaktian Pancasila sama Waisak, itu gue pasti pakai si KTM. Nah, kalau hari-hari gue pakai si Smash ini. Nah, sedikit review mungkin gimana sih keseharian gitu ya di 2023 ini pakai motor bebek. Dan motor bebeknya pun bisa dibilang bukan ya yang sekarang populer lah ya. Walaupun gue cukup kaget gitu untuk di channel ini sendiri sebenarnya yang paling diminati itu dua kan gitu ya, antara helm atau enggak pembahasan si Smash ini. Nah, jadi untuk keseharian kita bahas bensin dulu. Yang pertama, untuk bensin tuh itu irit banget ya. Oke, dibandingkan misalkan zaman gue pakai PCX 160 gitu ya. Ya sebenarnya bukan Apple juga sih itu. Tapi pakai si Smash ini asli irit banget. Bisa dibilang gue tergolong intens kalau pakai si Smash ini. Jadi gue tuh isi full tank itu ini ada sekitar 4 literan lah ya, 4 liter kurang kalau nggak salah, 3,75. Nah, 3,75 liter gue isi pakai Shell Super, dan itu tuh tahan rekor itu tahan sampai 2 minggu. Ya kayak itu ngirit lah ya. Mungkin kalau misalkan diadu sama Supra Fit sama Supra Bapak gitu, kayaknya hematan itu deh. Gak tahu ya. Oke, boleh coba komentar kayak misalkan teman-teman pernah punya pengalaman pakai si Supra ini. Oke, kalau misalkan punya pengalaman Supra sama Smash itu lebih ajib lagi sih. Waduh, macet beraga dong. Oke, atau mungkin yang punya Revo juga boleh sharing. Bensinnya hemat atau enggak? Kayaknya gue sambil jalan. Waduh. Oke, itu yang pertama ya, si bensin hemat. Oke, berarti kalau bisa dibilang sebutan misalkan gua isi itu setiap 10 hari lah gitu, nggak ideal banget, nggak 14 gitu ya. Misalkan di 10 hari itu ya berarti 30 hari 40 ribu, 4 kali 3 harus 20 ribu sebulan, dan itu udah kesana kemari. Nah, tapi gue belum sempat ngitung secara matematik gitu ya, berapa kilometer per liternya. Itu yang pertama. Yang kedua,
itu ya karena motor ini kecil ya. Ya mungkin kalau kita bandingin sama Beat yang di depan ini, halo Pak. Ya sebenarnya ukurannya kecilan Beat sih kayaknya, cuman nggak tahu ya. Gue kalau pakai Beat pernah pengalaman waktu itu sakit punggung guys. Oke, gue sakit punggung, skip lah kalau Beat ya. Atau mungkin nggak tahu gue riding posisinya kurang tepat atau gimana. Nah terus gue coba selama gue pakai Smash ini gue nggak pernah sakit badan sih ya. Terus untuk urusan selap-selip itu enak banget. Jadi buat teman-teman yang mau bebekan ya, Smash ini bisa jadi pilihan lah untuk keseharian kerja ya. Soalnya kalau nggak pakai motor gede-gede jujur aja sih ya, lihat aja ini Bandung sekarang di jam 1:30 gitu ya. Jadi bukan jam istirahat kerja sebenarnya kan, itu macet gini. Jadi ya kalau pakai motor kenceng pun sekarang di Bandung buat sehari-hari gitu ya, bete sih macet. Pagi misalkan pakai moge sehari, waduh males seharian pakai moge tuh ya. Gue pakai RC aja udah kalap tuh kalau sehari-hari, makanya gue nggak pernah pakai KTM itu buat sehari-hari gue. Tar hobi lah. Oke, itu yang kedua, selip. Oke, ini bisa langsung dipraktekin lah ya. Tapi gue jujur ya, gue itu tipikal rider yang santuy. Kayak gue nerapin scanning, feeling, kayak sama braking duluan sebelum akselerasi. Oke. Nah, depan udah nggak macet, biasa gaib ya. Emang Braga ini kalau macet itu sebenarnya gara-gara yang parkir sih. Oke, kita lanjut lagi. Sebenarnya nggak lancar-lancar amat sih. Gue lupa matiin lampu dong. Nyalin lampu. Aduh, ya mungkin itu ya salah satu titik uniknya misalkan teman-teman pakai motor yang ya di bawah 2010 mungkin ya, gue kurang tahu. Yang masih ada switch, yang lain matiin lampunya. Kadang ya suka lupa aja gitu. Kalau udah biasa sama motor sekarang kan nggak ada switch on off ya. Ini masih ada switch on off. Jadi kadang gue harus cek udah nyala belum. Oh udah. Soalnya ini switch lampunya suka error. Kayaknya harus gue rapiin kabelnya atau ada yang longgar. Oke, masuk pos kencana. Kayaknya gue telat deh katanya. Ya udahlah ya, kita enjoy aja. Nah ini gue sharing pengalaman juga nih di jalan ini. Gue inget waktu itu gue zaman masih pakai Vario. Gue tuh berangkat kerja dan begitu telat, terus gue ngebut ya, dan ya nggak hati-hati lah. Kemana bapak? Aduh, sempit sekali. Nah jadi gue gitu telat, gue ngebut ya, agak gila juga lah bawanya ke Vario tuh. Dan alhasil karena gue terburu-buru ya, bukannya gue sampai kerja tapi gue kecelakaan exactly di daerah sini nih. Begitu gue nabrak mobil box, karena blind spot gue nggak ngelihat ada mobil box itu, gue tancapkan, tahu-tahu muncul di depan. Nah jadi itulah pentingnya scanning sama feeling ya. Jadi ketika lu motoran tuh ya bukan berarti lu maju ya udah maju aja gitu. Lu harus merhatiin surrounding lu. Yang dimana sini ngingetin gue belum ganti spion. Dan spion ini asli ngeselin banget, nggak begitu kelihatan di ke belakang tuh ya. Nah, ya utamain safety lah. Ya ada kalanya gue pengen ngebut juga ya pakai si Smash ini, cuman gue pribadi itu ngelimit kalau pakai si
Di smash ini tuh ya paling kenceng tuh 70 lah gitu. Rata-rata misalkan kencengnya tuh di 60 gua. Ya Pak. Itu. Oke. Nah, bisa aja sih di bawah ngebut, cuman ya wih, kayak 80 tuh. Cuman ya ini motor tua, tiba-tiba ya gue nggak mau macem-macem lah. Kemarin juga ini, oh ya ini mesinnya juga udah OS 50 by the way. Ya udah OS 50, berarti yang awalnya itu 109,9 cc ya, 110. Oh kemarin gue itu pakai kalkulator displacement, kalau misalkan OS 50 itu dia jadi 111,8 ya, berarti dari 112 cc lah. Ya nih motor udah bukan smash 110 ya, smash 112. Nah mungkin fakta menarik nih buat teman-teman yang nonton ya. Ini fakta menarik jalur kerja gua. Dimana kita belum ketemu lampu merah sama sekali dari titik gue berangkat dari rumah. Itu salah satu alasannya ya gue enjoy sih gitu ya, kerja di daerah Setiabudi, tinggal di tengah kota. Nah kalau misalkan pakai RT, wah kayaknya gue udah nyampe sih. Ya udahlah, kita santai ya. Ini gue prediksi sih sekitar Lexus RX350. Gue estimasi nyampe sekitar ya paling telat 10 menit lagi sih. Nah, masuklah titik macet. Dan ini satu-satunya stopan yang gue temuin kalau di rute perjalanan, rute kantor gue. Suka agak ngeri karena dari kanan ini suka ngebut-ngebut. Dan ada yang ke kiri, dan sini gue mau ke kanan. Oke, kita gaskan. Ya, keburu merah guys. Wow. Angkotnya emang juara ya. Oke, kita cari tempat aman. Gua mau ke kanan jadi ya ke sini. Dulu. Oke, bentar lagi hijau. Asli lama ini, walaupun nggak selama. Oh, hati bang. Lah, si teteh. Walaupun nggak selama Kirchan ya. Ini ntar lagi maju. 3, 2, 1, ya. Pasti gak gue ngitungnya ya. Oke. Nah, ini hal yang menarik nih. Di Bandung tuh kan ya kalau tiap Sabtu sama Minggu orang pada mori kan. Sat mori lah, sat mori, dan pasti arahnya ya ke sini gitu. Nah gue jujur, ini nambahin juga mungkin buat video yang kemarin ya, yang gue malas sat mori itu karena ya ini jalur gue. Bosan gue jalur ini. Ya kalau misalkan mau riding ya gue nggak ke sini sih gitu. Walaupun ya weekend terakhir yang kemarin, hati pak. Weekend kemarin gue
ke KFC dan awalnya mau parkir nggak jadi karena parkirnya udah 4 lapis. Skip lah, males gue. Teman gue belum datang kan, gitu gabut aja nanti. Akhirnya gue kumpul di CG sama teman-teman gue. Ini tambahan ya, kenapa gue males mori gitu. Ya mau ke Lembang sekalipun agar sih padat lagi. Waduh. Nah, ya mungkin gue juga bukan rider yang perfect ya, maksudnya bukan pengendara yang sempurna di jalan, nggak ada yang kayak gitu. Gue juga pasti ada beberapa kesalahan, tapi tolong jangan mepet kayak tadi ya. Atau misalkan mau nyusul dan mepet, at least klakson lah, jadi gue tahu gitu. Nambah 1 poin lagi buat faktor si spion yang terlalu kecil ini. Oh ya, gue turun gigi deh. Oke, nyampe di Sukajadi, pegawai Unpas. Temen gue tuh si Fauzan, si Ojan tuh, Ozan Tresna tuh, satu alamat tuh sama gue. Sama Unpas ya. Oke, motong daging lagi. Gue jadi keidean juga sih buat bikin konten. Oke. Apa ya, nge-analisa langsung kali ya. Waduh, macet guys. Enggak. Buat analisa langsung atau mungkin review kali ya, bukan review kecelakaan ya. Review apa ya namanya ya, gue nggak tahu lah. Jadi maksudnya jadi biar kita belajar juga gitu, bukan cuman yang nonton tapi gue juga belajar gitu. Oke, safety riding, terus gimana cara scanning yang tepat. Gue jadi inget satu channel YouTube di luar sih yang ngebahas itu. Rame banget. Asli bang, rame banget. Ini hari Senin, ada Senin siang ini udah kayak weekend asli. Pak, ya teh Pak. Wadidaw. Kadang gue jadi ada pertanyaan juga sih, ini orang tuh kata kerja nggak sih? Kayaknya pas di luar mulu gitu. Coffee shop rame terus, bahkan siang bolong jam segini gitu ya, jam 1, jam 2 gitu. Mall nggak tahu sih, kalau gua mall nggak tahu ya kalau mall. Tapi kayak ini orang kayaknya udah passive income atau gimana? Ya gua juga di jalan gitu, ini kan gua ke kantor gitu. Jadi ya wajar gua di jalan. Cuman ini rata-rata tuh kayak yang mau kayak di Korean House itu penuh gitu ya. Dan di sebelah kanan ada tempat hits arah kopi. Tuh, san penuh banget anjir. Gue nggak habis pikir ya. Boleh lah kali ya mereka spill gitu gimana caranya passive income deh. Aduh. Ya benar, 10 menit ini gue lupa pakai jam lagi, jam berapa, pokoknya gue telat lainnya. Oke, gue pun lupa bilang ya buat jangan lupa klik like, subscribe, dan aduh nih mau kemana? Oh no, apa aman? Aman, oke kita kanan. Aduh, gua gagal scan tadi ya, si guling ke kiri tuh.
Oke, jangan lupa klik like, subscribe, dan ya boleh share keseharian kalian. Oke, yang punya Smash boleh share kisah-kisahnya pakai Smash. Ini agak ngeri-ngeri. Bentar, aman kok. Oke, dan jangan lupa juga klik loncengnya ya, biar update terus sama surat semua. Oke, gua udah sampai kantor yang notabene dekat KFC Sukawangi ya, makanya gua bosen. Apa? Ada. Dimana kita parkir? Nah, sini aja lah. Oke, terima kasih buat teman-teman yang udah nonton sampai akhir. Oke, gua bener-bener berterima kasih atas support kalian, dan see you on the next episode. Assalamualaikum.